Bro, kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Tri selaku narasumber. Yang di sini kita mau nyoba nyari tahu apa sih pendidikan keluarga. Yang kita mau bahas pendidikan keluarga. Hmm, Kalau pendidikan keluarga itu pasti dimulai dari pacaran sebelum kita berkeluarga. Nah, seperti apa sih pacaran? Ya, tanya dulu. Halo, Pak Tri. Nah, lo gimana? Kita mau ngobrolin masalah pendidikan keluarga. Nah, pendidikan keluarga itu apa sih sebenarnya? Kalau dari awal sebelum berkeluarga kan kita ngomongin masalah pacaran dulu. Pacaran itu apa sih, Pak? Pacaran itu ya orang mimpi ketemu orang mimpi. Orang yang berkeinginan ketemu dengan orang yang berkeinginan. Ya untuk pacaran itu sendiri. Bahkan banyak yang tidak tahu bahwa pacaran itu tujuannya ke keluarga. Belum mesti loh mas. Jadi belum mesti orang Jadi pacaran itu. ada tujuan lain selain berkeluarga. Oh pasti ada. Pasti ada. Tidak semua berarah ke keluarga ya, Pak ya. Oh iya arahnya bisa kekerasan itu yang sekarang kondang itu Ah, kekerasan seksual itu gitu dalam loh. tanda kutip ya. Ya tanda kutip Ah, makanya kalau yang ditanya pacaran itu apa, pacaran itu hanya keinginan saja dari dua insan berpacaran. Kalau nanti menujunya ke keluarga ya kita bahas keluarga itu apa kan begitu. oke. Sekarang kalau misalkan untuk yang ke keluarga, Pak, dalam artian apa sih fungsi pacaran sebelum berkeluarga? ini ini yang banyak tidak tahu. Mereka itu pacaran itu disamakan dengan kesenangan. Kalau untuk keluarga mestinya kan mereka sudah punya tujuan. Nah, pacaran itu adalah merupakan satu preambul pembukaan. Oke. Pembukaan untuk bagaimana mereka berdua bisa mengarungi pernikahan. Jadi mengarungi kekeluargaan. Artinya penyesuaian. Pacaran itu sebenarnya kan hanya penyesuaian. Itu saja ya masih gogo-gogo kata orang Jawa. Masih penjajakan Masih ya. penjajakan kan gitu, dijajaki dulu mimpimu itu sama enggak dengan saya, mimpi saya sama kamu itu cocok apa tidak. Lah biasanya orang pacaran tuh tidak jujur 100%, itulah Oke. nggak jujur. Menunjukkan kebaikannya saja. Orang mau pergi aja masih bengesan kupuran, beli pomade biar apa rambutnya rodo kaku-kaku, Klimis. klimis lah istilahnya kata orang Jawa. Artinya mereka berdua itu sama-sama tidak jujur. Ada kemunafikan. Ya, oh ya munafik tanda petik. Iya, tanda Itu kutip, saja tanda kutip. tanda petik itu munafik. Itu pacaran. Jadi sebenarnya fungsi pacaran itu kalau kalau kita tahu ya itu deteksi dini. Kalau gunung mau meledos, deteksi dini. Kalau saya mengatakan begitu. Karena lulusnya orang pacaran itu juga akan mempengaruhi bagaimana perjalanan mereka berdua nanti ke jenjang yang lebih lebih lagi ke jenjang kekeluargaan. Kalau pacarannya gagal, pasti kekeluargaannya banyak gagalnya. Karena pokoknya nggak cocok, gitu loh. Kayak dipaksakan gitu ya. Ya, mergo wis Ter sudah terlanjur Sudah dinikahkan, terlanjur. sudah tanda tangan, sudah potong kerbau, sudah potong babi. Ya, gimana? Nanti mereka itu bubar juga terpaksa, jadi juga terpaksa kan susah. Gitu Oke. loh. Tanggung jawab Pacaran. yang terpaksa. Ya terpaksa, akhirnya tidak bahagia. Karena keluarga tujuannya harmonis, jangan lupa itu. Nah, harmonis ini kan penyesuaian. Nah, motor saja kalau bensinnya kurang ya sendet kok ya. Ya kalau karburasinya itu bocor ya melepak kan begitu. Ya sama perjalanannya itu ya sama. Ya seperti itulah kurang lebih. Oh, jadi kenapa pacaran itu cenderung lebih mesra daripada kalau sudah menikah itu ya karena sama-sama masih menutupi keburukan, menunjukkan yang baik-baik saja itu tadi, Pak. Dan tidak punya beban.
Oh iya, tidak punya Nah, beban, masih masuk sama-sama. angin, isi uang tuannya, orang tuanya yang bertanggung jawab. Nanti kalau sakit, masuk rumah sakit, masih orang tua mereka masing-masing. Mereka tidak akan pernah terlibat dalam kesulitan. Mereka hanya terlibat dalam kesenangan. Gitu loh. Oke, Makanya oke. nggak punya beban, masih lebih mesra. Kadang-kadang mengatakan sudah jadi keluarga, Pak, kok nggak mesra lagi ya? Ya jelas enggak dong. Wong sudah punya tanggung jawab. Kan begitu. Lah itu bedanya di tadi, harmonisasi itu harus diawali dari pacaran. Gitu loh, Mas. Oke, oke, oke. Terus nek pandangannya Pak Tri sendiri, kalau untuk pacaran yang zaman sekarang nih ya Pak ya, masih pacaran baru merasa dekat udah mama, papa, abi, umi ya itu maksudnya gimana itu Pak? Itu hanya bumbu. Itu. Jadi ya dimesrak-mesrake begitu. Jadi Seolah-olah sudah sudah menikah. menikah, sudah begini. Itu kan itu nanti kadarnya kadarnya kejujuran itu menurun. Kalau saya dulu ketika masih muda mungkin pacaran tuh kadar kejujurannya 50%, ini tinggal selawe 25% itu kalau dibumboni seperti itu. Mama, papa, mami, papi itu bahasa mana itu? Saya juga nggak kenal itu, Mas. Ber- Berarti cenderung malah yang terlalu mesra di pacaran itu pada saat menikahnya justru menurun itu kemesraannya Pak. Menurun karena banyak mereka terjebak gitu loh. Lo tiba tak Oh. panggil papi raiso kerja. Nah, cilaka. Tak panggil mami, Raiso masak. ora iso masak. Cilaka dadak kon ngursuske. Wah, sampean iku pripun, Mas, Mas? Ya ngoten niku cah sakniki niku. Oke, Soalnya oke, jarine oke. wis wong modern. Beda sama orang dulu. Orang dulu itu lugu-lugu, upama tidak jujur pun paling 100%. Kalau sekarang 25% udah lumayan, Mas. Kalau mau pacaran lagi, Mas, udah punya istri belum? Udah, ya janganlah pacaran lagi ya. Kalau gagal, Wah ya nanti dulu. Berharap janganlah. Anda kan berproses toh. Oke, saya Ah. juga berproses. Makanya masih latihan ini, Pak. Kita mulai Oh, dari latihan. bahas Semua awal harus punya dulu. guru, Mas. Ojo carine itu loh. Betul, betul, betul. Hidup itu harus punya guru. Ya ora kita ngomong angan-angan bebek itu juga belum mesti orang bodoh. Itu juga orang pengalaman. Dia punya masa sendiri, punya pengalaman sendiri. Begitu. Oke. Belajar sama tukang sampah, belajar sama ngon bebek, belajar sama tukang macul di sawah. Mereka bahagia kok. Banyak yang harmonis, jangan salah. Mereka Oke. pasti punya rumus, gitu loh. Jadi waktu pas masih pacaran dengan pada saat sudah menikah itu juga harus bisa ada pembedanya. Oh, beda sekali. Beda Oke. sekali. Beda. Tadinya mama papa udah digojing itu keluar. Gitu loh. Iya enggak? Karena sudah ada beban Cang itu itu tadi. keluar. Jadi bahasa-bahasa kebun binatang itu biasanya keluar, Mas. Iya, 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 iya. Itu kalau Itu. terutama kalau sudah berkonflik ya Pak ya. Oh iya jelas dan jelas berkonflik wong 25% kok. Ayo, totoan sama saya. Nah, duit kamu Eh, 1 juta, duitku 10.000. Ayo. eh, tingkat kebahagiaannya masih nanti dulu Oh, ya. nanti dulu. Bahagia Eh, itu miliknya orang banyak, Mas. Nah, mereka Oke. gitu. Jadi kalau itu tadi kan secara global bagaimana orang berpacaran, pandangan umum orang berpacaran. Terus Hmm. kira-kira kalau menurut Pak Tri ini pacaran yang bagus itu yang kayak gimana sih? Gitu. Yang lugas, biasa-biasa saja, terbuka. Jujur artinya kita mencoba untuk jujur sebelum jadi istri ya. Dijujuri wae nek ra didit muni ra didit ngono wae aja golek utangan. Jangan cari utangan. Kalau Anda sudah belajar cari utangan hanya untuk menyenangkan pacar, lah ini malah petaka yang tertunda. Itu loh. Oke. Lu jujur aja, kalau lapar ya bilang lapar, kamu punya duit enggak? Saya punya duit enggak? Gitu, jangan masuk hotel urunan. Enggak jalan itu. Jadi kalau termasuk keburukan-keburukan kita pun juga harus Loh, diutarakan ya, Pak. diutarakan tapi dengan
sandi. Makanya Oh. mesti tidak jujur 100%. Cara util jangan util banget. Kalau pelit ya jangan pelit banget lah. Rodo-rodo pelit gitu aja. Oh. Gitu loh. Ya jujur loh, jujur banget 100% tuh nggak mungkin, Mas. Jadi kalau pelit ya ojo pelit banget. Ini ojo golek utangan. Udah pacaran aja udah golek ke utangan. Utung ngene, wah ulang tahun we ora enek dienekke. Biasane mangan telo tuh kok ketar, ora malah keleleki. Nah, ini yang kadang tidak dipikir. Nggak berani jujur, Mas. Anak sekarang tuh nggak berani jujur. Nggak punya pekerjaan aja sepeda motornya baru. Apa mereka berani jujur? Enggak, kalau jujur jalan lah. Naik mobil angkutan umum. Kalau ada gitu, kan ngeterke kancane mencoba jujur itu berat, Mas. Oke, Gitu. oke, oke. Kejujuran itu mahal. Kunci utamanya ya jujur dulu itu ya, Pak ya, Jujur berarti. dulu, Pak. pacaran tuh jujur, jujur-jujurnya. Ini aja kejujuran banget, murah payu sampean. Berarti tetap harus ada Tetap bumbunya. bumbunya ada. Ini ya jeneng temen aku pacaran mami papi kok kaya lonto edan. Kayak sing di meme-meme itu. Papi mau ngaret dulu ya Mi. Ora jalan, ora gathok. Gitu loh. Makanya kacamatanya harus disamakan dulu. Jangan yang perempuan kacamatanya hitam, yang laki-laki kacamatanya putih. Nah, ini kalau ditukar kan blero ini nanti. Nggak ketemu itu nanti. Cara pandangnya maksud saya begitu. Iya, persepsi, cara pandang, Persepsi. penilaian Oh, nek juga. saya mangan telo, kamu mangan telo rasanya kaya apa? Wah, itu sederhana sekali tapi jadi masalah loh. Jadi masalah. Itu bakal jadi masalah bakal jadi ya. masalah yang tertunda. Oh. Jadi kalau untuk yang misalkan ini ada teman-teman yang pada lihat tentang pacaran ya harusnya bagaimana itu kunci utamanya jujur dulu. Jujur dulu dan manfaatkan masa pacaran itu untuk menyeleksi hubungan kita dengan ya laki-laki dengan pacarnya, perempuannya kalau perempuannya dengan laki-lakinya justru deteksi dini saat dulunge gunungnya meledas gitu. Jadi semacam seleksi apakah ini cocok untuk jadi istri atau enggak, atau yang ini cocok mbok-mbokan apa kon nggo bojo-bojonan gitu loh. Ane nggo bojo-bojonan sesuk ganti bojo ngono wae. Padahal nanti kalau sudah menikah tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Sudah terlanjur tanda tangan ya. Oke. Tanggung jawabnya harus ada. Begitu. Makanya poin saya untuk pacaran itu gunakanlah sebaik-baiknya waktu pacaran dan waktu bahagia itu untuk membina rumah tangga dari awal. Kejujuran nomor 1. Itu Jadi, sudah lah. ibaratnya latihannya ya Pak ya, Latihannya. latihannya di pacaran. Tapi bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang. Wah, seneng-seneng kuwi kuwi topping kalau makanan. Itu Dibilang penting, dibilang enggak ya enggak penting sama sekali. menarik tapi tidak penting. Oke, Gitu. menarik tidak penting. Oke, sip. Mantep banget ini. Jadi penjelasannya cukup mudah. Ya nanti kalau ada pertanyaan atau apa silahkan komen. Kita akan coba ulas. Untuk sementara terima kasih Pak Tri, terima kasih. Ya sama-sama Mas. Besok kapan-kapan kita lanjut lagi di yang akan datang video berikutnya itu kita akan coba bahas tentang ini tadi pacaran, jadi kita coba bahas jenjang berikutnya menikah. Nah, apa sih persiapannya sebelum menikah sampai nanti menikah itu gimana? Jadi kita coba di situ. Bagi yang cocok ya alhamdulillah, bagi yang ingin mengikuti channel ini juga terima kasih. Kalau yang ada kurang berkenan ya mohon maaf. Besok lagi kita ketemu. Dadah.